Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya sedikit saja akan menjelaskan terkait modul yang satu ini ya, modul Node MCU ESP8266 ya. Jadi modul ini adalah modul mikrokontrol sekaligus dia dapat terkoneksi dengan internet melalui antena ini ya. Jadi di samping dia dapat menjalankan fungsi mikrokontrol, modul ini juga dapat terkoneksi dengan internet. Sehingga modul ini sangat memungkinkan untuk membuat project ya, membuat sebuah aplikasi Internet of Things ya. Jadi dapat memiliki kemampuan ya, nanti bisa berbagi data ya, remote control ya. Contohnya nanti bisa memonitoring peralatan elektronik ya, peralatan apa saja ya sebetulnya, termasuk benda hidup ya, yang semuanya tersambung ke jaringan ya. Misalkan nanti di dunia medis ya, misalkan rekam jantung ya, ECG itu dapat dimonitoring melalui handphone ya, handphone Android dengan modul ini ya. Itu contoh ya untuk penerapan aplikasi Internet of Things. Nah, yang pertama sebelum kita bicara tentang Internet of Things ya, modul ini secara fungsi mikrokontrol pasti bisa ya. Ini sebagai contoh di sini, ini adalah menjalankan fungsi mikrokontrol ya. Modul ini menerima sensor ya, dari sensor suhu, ini kita contohkan sensor suhu LM35 ya. Kemudian data diolah dalam mikrokontrol kemudian ditampilkan di LCD. Ini kita pakai LCD dengan I2C ya, sehingga kita cukup menggunakan 4 kabel. 2 itu power dan 2 itu untuk ngirim data. Ini fungsi mikrokontrol ya. Pasti bisa ya. Ini yang pertama adalah menjalankan fungsi mikrokontrol. Nah, dari sensor suhu ini yang pertama adalah pin dari LM35 ya. Pin yang pertama ini adalah power plus ya. VCC kita hubungkan ke sini ya. Kemudian yang pin kedua dari sensor suhu LM35 ini adalah data ya. Data kita masukkan di pin A0 ya. A0-nya modul ESP8266. Kemudian pin yang terakhir ini adalah ground, kita hubungan ke ground di sini ya. Ini fungsi mikrokontrol. Nah, kenapa sih modul ini dilengkapi dengan antena ini ya untuk terhubung dengan internet? Nah, berpikirnya begini, seandainya data ini ya yang tertampil di LCD ini ingin kita monitoring, ingin kita lihat di handphone ya, handphone Android gitu ya, maka tentunya koneksinya adalah koneksi virtual ya, sehingga di sini menggunakan antena ini ya untuk terkoneksi dengan internet, sehingga nanti data ini bisa dikirimkan melalui internet dan dapat kita lihat di handphone ataupun laptop begitu ya. Nah, tentunya modul ini perlu disetting untuk koneksinya ya. Pastikan bahwa koneksi itu sudah terhubung ya. Nanti hotspot ataupun internet mana yang akan kita hubungkan ke modul ini tentunya harus diketahui oleh modul ini gitu ya, sehingga koneksinya internet, sehingga data yang ada di sini nanti bisa dikirimkan dan dapat dilihat di handphone begitu ya, kira-kira begitu ya singkatnya. Nah, bagaimana sih untuk mengawali ataupun kita ingin mengetahui apakah koneksi internet itu sudah terhubung ke sini atau belum ya, sebelum kita membuat project-project ataupun aplikasi Internet of Things ya. Tentunya langkah pertama yang ingin kita ketahui bahwa internet kita itu sudah terhubung ke modul ini ya. Mari kita lihat dulu bagaimana kita ngecek ataupun ngetes ya internet yang kita setting apakah sudah masuk ke modul atau belum. Nah, tentunya kita harus memprogramnya. Kita program dulu ya. Ini dari laptop. Ya, sebagaimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa
modul ESP8266 ini dapat diprogram dengan Arduino ya. Penjelasannya ada di video sebelumnya gitu ya. Nah, ini kita akan ngecek dulu untuk koneksi internetnya ya. Yang nanti status dari koneksi internet akan kita tampilkan di LCD ya. LCD yang kita rakit ya. Ini kita menggunakan I2C tadi ya koneksinya. Ini LCD-nya adalah 16x2 ya karakter. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu dengan pasti nama koneksi hotspot kita ya. Saya menggunakan hotspot dengan nama Royan Belik. Kemudian saya atur passwordnya ini 1 sampai 8. Ya, ini perlu diketahui oleh modul Node MCU tadi ya. Kemudian nanti koneksinya akan kita lihat ya, apakah statusnya sudah terhubung atau belum. Nanti bisa dilihat di LCD, dari LCD ini ya, LCD 16x2 tadi, ataupun kita bisa di monitoring atau serial monitor di sini ya. Nanti kita akan lihat statusnya ya dari koneksi internet kita ya. Jadi begini programnya ya. Nanti akan di print di serial monitor ataupun kita akan mengirimkan status di LCD ya, LCD 16x2. Ini programnya ke bawah. Nah, ini kalau statusnya sudah terhubung ya, ini nanti akan dikirimkan juga di LCD 16x2 tadi, ataupun dikirimkan juga di serial monitornya dari laptop ini. Nanti akan kita lihat gitu ya. Coba ini sudah saya flash ke modul ESP dan ini sudah kita upload selesai ya. Mari kita lihat di serial monitornya di sini ya, apakah sudah terhubung internetnya dengan modul Node MCU ESP8266 ya. Mari kita lihat di sini dulu ya. Ini sedang mencari koneksi ya, ini belum terhubung ya. Demikian juga yang ada di LCD 16x2 tadi, ini juga belum terhubung ya. Di LCD ini 16x2 juga ini masih belum terhubung ya, masih menghubungkan ke hotspot Royan Belik ya. Ini masih menghubungkan karena memang belum kita aktifkan untuk hotspotnya gitu ya. Jadi statusnya di situ masih menghubungkan terus gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Saya menggunakan hotspot ya dari HP ya. Ini namanya Royan Belik ya. Kemudian ini passwordnya 1 sampai 8 seperti ataupun sesuai dengan coding di Arduino-nya sama ya. Nah, coba kita aktifkan ya untuk hotspotnya di sini. Nanti akan kita lihat di sini statusnya ya. Ini masih menghubungkan. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Ini status hotspotnya sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Nanti di layar monitor, di serial monitor juga statusnya dapat kita lihat. Coba kita lihat dulu ya. Ya, di serial monitornya ini di laptop ya, ini juga statusnya sudah terhubung ya, terhubung ke internet dengan tadi ya hotspot namanya Royan Belik ya. Ini statusnya sudah terhubung di sini ya. Jadi modul tadi, modul Node MCU ESP8266 ini sudah terhubung dengan internet kita yang kita atur ya, kita setting. Maka modul ESP8266 itu sudah siap ya untuk membuat ya aplikasi-aplikasi Internet of Things ya. Nanti bisa peralatan-peralatan elektronik ya dapat kita monitoring ya, ataupun dapat kita kendalikan ya lewat
internet lewat handphone ataupun lewat laptop ya. Nanti bagaimana contoh project Internet of Things ya, nanti akan kita berikan contohnya di video-video selanjutnya ya. Misalkan nanti akan kita monitoring tadi ya, sensor suhu nanti dapat kita lihat, dapat kita monitoring di handphone kita begitu ya, ataupun kita dapat mengendalikan sebuah peralatan elektronik ya dari handphone kita ya, yang nanti dapat mengendalikan ke peralatan elektronik ya. Jadi begitu ya secara singkat ya terkait dengan modul Node MCU ESP8266 ya. Itu dapat menjalankan dua fungsi ya. Di samping tadi fungsi mikrokontrol, dia juga dapat terkoneksi dengan internet sehingga dapat memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk membuat sebuah project-project ataupun aplikasi yang itu dapat dikendalikan oleh internet ya, sehingga dapat tadi ya, handphone kita dapat memonitor, handphone kita dapat mengendalikan sesuatu perangkat ataupun peralatan elektronik ya. Untuk aplikasinya sudah cukup banyak ya terkait hal ini. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Nanti di video berikutnya akan kita berikan contoh-contoh aplikasinya ya, aplikasi terkait dengan Internet of Things. Demikian dulu untuk video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.